Polres Metro Jakarta Utara akhirnya menetapkan Ayu Puspita, pemilik wedding organize yang menipu banyak calon pengantin ini sebagai tersangka. Ayu ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pegawainya yang berinisial D atau Dimas pada Selasa 9 Desember 2025. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami, Gerald Leonardo Agustino, wartawan Tribun Jakarta. Rekan Gerald, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, selamat sore Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara ini baru saja menetapkan tersangka terhadap pemilik dari wedding organizer atau WO yang merupakan salah satu perusahaan yang diduga melakukan penipuan terhadap banyak calon pengantin di wilayah Jakarta, di mana memang tersangka ini merupakan Ayu Puspita dan salah seorang pegawainya yang berinisial D atau diketahui bernama Dimas. Adapun penetapan tersangka ini setelah pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara sebelumnya menangkap Ayu dan 4 orang pegawainya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 kemarin. Dari penyelidikan dan penyidikan gelar perkara yang dilakukan pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara, polisi akhirnya menetapkan 2 orang sebagai tersangka, di mana 2 orang ini adalah Ayu Puspita sendiri selaku pemilik dari Ayu Puspita Sejahtera, perusahaan wedding organizer, dan juga salah satu pegawai dari Ayu Puspita yang berinisial D atau Dimas ini berperan sebagai orang yang menawarkan ataupun menghasut para calon pengantin untuk menggunakan jasa wedding organizer Ayu Puspita untuk menjalankan acara pernikahannya. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami apakah ada tersangka-tersangka lainnya di balik kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan WO Ayu Puspita ini. Polisi juga masih melakukan serangkaian proses penyidikan untuk mengungkap motif di balik kasus ini dan juga memerinci serta menghitung berapa sebenarnya total jumlah kerugian yang dialami korban atas kasus penipuan yang mereka alami dari WO Ayu Puspita ini. Adapun pihak polisian juga masih membuka kesempatan bagi para korban lainnya untuk bisa melaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara dan juga Polda Metro Jaya jika memang mereka merasa menjadi salah satu penipuan dari wedding organizer yang dimiliki Ayu Puspita ini. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Justina, kembali ke studio. Menyampaikan update atau perkembangan kasus yang melibatkan salah satu wedding organizer. Pada hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya yaitu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Untuk 3 orang lagi yang kami amankan masih pemeriksaan mendalam karena kami saat ini masih mengumpulkan barang bukti, kemudian masih memeriksa banyaknya korban atau pelapor yang mencapai jumlah 87 orang. Ini masih running, belum semuanya kami selesaikan pemeriksaan dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Pasal yang dikenakan Pak Kapolres? Pasal yang dikenakan yaitu pasal 372 dan 378 yaitu penipuan dan penggelapan atau penggelapan. Untuk kerugian apakah sudah diketahui? Masih menghimpun karena ini kan ada 87 yang mengaku sebagai korban. Ini kan baru sebagian yang kami periksa. Nanti setelah terhimpun semuanya tentunya akan kami sampaikan lebih lanjut. Pak Kapolres, penegasan Pak Kapolres, ini 2 tersangka A dan D apakah bersatu suami istri atau gimana Pak Kapolres? Bukan, A dan D tentunya owner dan pegawai. Tidak ada hubungan keluarga ya Pak Kapolres antara A dan D? Tidak ada. Pak Kapolres izin kalau untuk motif Pak sudah di... Masih pendalaman, ini kan masih belum selesai ya. Masih belum selesai, tentunya motifnya yang pasti ekonomi, kebutuhan ekonomi. Ya. Untuk yang bersangkutan berarti masih ditahan di sini, apakah dilimpahkan atau gimana Pak Kapolres? Saat ini masih di sini, kami nanti tetap akan berkoordinasi dengan Polda karena ada beberapa TKP lintas wilayah yang tentunya memerlukan koordinasi lebih lanjut. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim tentang detailnya, kerugiannya, yang pasti bervariasi. Tidak hanya catering, tapi ada beberapa item dari perlengkapan resepsi itu yang tidak terpenuhi oleh pelaku. Ya. Pak Kapolres, nantinya jika misalnya ada korban yang mau lapor lagi, apakah masih diterima atau gimana Pak Kapolres?
Kami tentunya menerima setiap warga negara yang melapor ke kita akan terima, kita akan teliti apakah berkaitan secara langsung atau tidak. Oke. Untuk hari ini ada penambahan laporan nggak sih Pak? Kan kemarin seperti sampaikan ada 87 laporan. Hari Nanti ini ada pertanyaan. Pak Kasat Reskrim yang nambahin ya. Oke. Nanti habis ini Kasat Reskrim yang follow up. Kami himpun dan tentunya juga masih kita lakukan pemeriksaan terhadap para korban lainnya. Ada kemungkinan akan bertambah lagi laporannya Pak? Karena mungkin mengingat juga banyak yang menjadi Iya, korban. masih ada laporan-laporan susulan tentunya. Pak Kasat, apakah sudah ada olah TKP lanjutan dan kalau ada barang bukti apa yang diambil dari TKP Pak? Ya, saat ini masih berlangsung jadi melakukan pengumpulan barang bukti untuk memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan. Aksi dugaan impor ini sendiri sudah berlangsung berapa lama? Paling tidak dari pemeriksaan kami yang ada ini dari tahun 2024 dan sepanjang 2025 ya. Sejauh ini sudah ada estimasi kasat Bang? Untuk estimasi belum bisa kita sampaikan karena masih dalam penghitungan. Pak Kasat, kalau dari tersangka utama sendiri, alasan dia tidak menjalankan setelah dibayar itu apa sih Pak Kasat? Itu masih kita dalami. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tadi apa Ya, aja sih, Pak? setidaknya estimasi kerugian itu berkisar satu korban antara puluhan hingga ratusan. Korbannya. Ya, Itu karena mereka gimana Pak? Selain catering apa aja nih yang enggak ya ada item-item yang lain yang pada intinya tidak diadakan padahal itu seharusnya sudah dibayar oleh konsumennya. Kalau vendor-vendornya udah dibayar juga belum Pak? Atau Nah, itu termasuk juga tadi ada dari salah satu vendor juga yang melaporkan belum dibayar juga. Itu ada susulan. Jadi selain korban ini, selain konsumen juga ada juga dari pihak vendor. Kalau dari pengakuan tersangka, apakah uang yang sudah diterima itu sudah dipergunakan untuk hal lain atau gimana Pak Kasat? Ya itu lagi kita dalami. Pak Kasat, tapi untuk Nah, ya A selaku pemilik dia yang mengorganisasi semuanya, kemudian yang D ini yang berperan aktif juga membujuk pada para korban untuk menambah jumlah DP-nya. Oh, berarti sih Ada beberapa lokasi yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan olah TKP. apakah termasuk kantornya yang di Jakarta Timur Pak Kasat? Ya itu nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Cukup ya kan? dikit bang. Ya sudah ya. Kita mau ngomongin dulu ya. Ya. Iya. Stok bang, dikit aja bang, biar ada gambar bang, dikit bang. Bang, dikit bang, biar ada gambar bang. Gambar dikit bang. Bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.